Hai hai hai, Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa untuk orang semua. Nah, adikku yang berkati Tuhan, orang jumpa kembali dengan Inci Vina di pembahasan Pin Anak pelajaran 17 dengan judul Tuhan Yesus berkuasa atas kebangkitan. Nah, adik-adikku yang berkati, Ci mau sapa dulu untuk orang semua. Apa kabar hari ini adik-adik? Iya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Dan adik-adik, Tuhan memang betul ada berkati orang. Di hari-hari terang kehidupan ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga, yang selalu pelihara, yang selalu menuntun dan selalu memberkati orang semua. Ya, buktinya kali ini orang boleh berjumpa dengan Inci Vina di dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 17 dan pembacaannya terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat 45 yang berjudul Lazarus dibangkitkan. Nah, tapi sebelumnya dari orang mesti berdoa dulu toh. Orang meminta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, mau tuntun patora supaya itu pembacaan firman, perenungan firman yang lalu dari orang pendengaran, tetapi itu jadi berkat untuk orang semua toh. Yo, jadi orang petunjuk, jadi orang pedofoma atau orang pedoman dalam hidup. Nah, ada di Tuhan, mari orang berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini Tuhan, kami anak kecil-Mu akan belajar firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, Engkau kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar supaya hikmat yang daripada-Mu Tuhan taruhkan bagi kami. Sehingga Tuhan kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan yang akan diberlakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni salah, ampuni dosa kami yang selalu kami buat melawan kehendak Tuhan. Baharui kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dimampukan dan dilayakkan menerima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami. Kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, kita baca bersama. Ini pembacaan dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-45 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Lazarus dibangkitkan. Begini bunyinya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah dengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-muridnya itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang,
Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatinya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Maria kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masih gula hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masih gula pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus
percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Torang semua dikatakan berbahagia apabila torang pelihara firman dan melakukan firman di dalam setiap torang kehidupan. Nah, shalom adik-adik, damai di hati. Nah, kalau minggu lalu torang baca cerita tentang Rasul Paulus tuh yang meyakinkan orang-orang Korintus supaya apa? Percaya kepada Tuhan Yesus, percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Toh, dia kasih yakinkan pak orang-orang supaya apa? Percaya karena dia merasa DP diri paling hina. Yang tadinya dia penganiaya orang Kristen, sekarang dia jadi pemberita kabar sukacita, pemberita kabar baik, pemberita Injil untuk Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang yang percaya dan semakin percaya akan pemberitaan dari Rasul Paulus. Nah, ada yang berkati Tuhan. Kali ini orang so baca tadi tuh bukan main. Ada 45 ayat orang dah baca tuh cerita tentang Lazarus dibangkitkan. Nah, Encik mau tanya, ada di kalau orang dengar orang bilang, itu obat di sana, dia yang dapat baca, tetapi Tuhan Tuhan ada apa? Ada sembuhkan. Nah, ada di Encik mau tanya, pernah ndak orang dengar begini, aduh hebat sekali tuh, oh Tuhan Tuhan nih, orang mati kok dia kasih bangkit. Pernah? Sekali Encik belum pernah dengar, nyanda ada. Memang orang apa? Orang punya apa? Kuasa untuk apa? Menyembuhkan orang. Tetapi adik-adik untuk membangkitkan orang mati nyanda ada. Nyanda ada Encik dengar di dunia ini kau pernah bangkitkan orang yang sudah mati. Nah, cerita ini cerita tentang Tuhan Yesus membangkitkan siapa? Lazarus yang orang so baca tuh tadi. Iya, ini Lazarus ini dorang 3 bersaudara, dorang tinggal di Betania. Itu Betania itu kira-kira 2 mil dari apa? Dari Yerusalem. Dia kok di sebelah timur Yerusalem. Nah, ada ini 3 bersaudara, DP nama Maria, Marta, dan saudaranya laki-laki yaitu apa? Lazarus. Ini Maria adik-adik, kalau adik tahu, dia yang meminjaki kaki Tuhan Yesus adik. Dia tuang tuh minyak bor di kaki Tuhan Yesus. Kon dia apa? Dia sikarin di peramu. Maria ini yang orang ceritakan. Nah, ini Maria dan Marta ini punya seorang saudara laki-laki. Dia bernama Lazarus. Nah, adik pada waktu itu ini Lazarus adik ada apa? Sakit kasihan. Sakit banyak. Jadi dia kasihan. Aduh, dorang 2 bersedih karena DP saudara apa? Sakit. Nah, ini Maria, Marta dengan Lazarus adalah kerabat dekat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sangat menyayangi siapa? Maria, Marta dan saudara laki-lakinya yang sakit yang bernama Lazarus. Jadi sehingga ini Maria dengan Marta kirim kabar, bilang akan Pak Tuhan Yesus bilang akan tapi saudara kasihan, Lazarus ada sakit. Adik itu kabar itu diterima oleh Tuhan Yesus. Tapi adik pada waktu Tuhan Yesus terima tuh kabar, Tuhan Yesus bilang penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Anak Allah akan dimuliakan. Nah, sehingga dari pada ayat yang ke-6 di situ dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja. Jadi Alkitab mengatakan Tuhan Yesus sengaja nyenak mau pergi pas apa? Pak Lazarus, karena Tuhan Yesus bilang apa? Penyakit Lazarus nyenak mau bawa kepada kematian. Nah, malahan ada di Tuhan Yesus tambah 2 hari lagi dia tinggal di mana dia apa? Berada. Jadi adik-adik tatuna tuh jadi 4 hari. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-murid, marilah kita ke Yudea. Di murid langsung bilang, guru, bukankah orang-orang Yahudi tempat itu mencoba melempari engkau? Maukah engkau kembali ke sana? Di murid kasih ingat. Baru ada di Tuhan Yesus bilang, kasih yang murid-murid, bukankah 1 hari ada 12 jam? Ya, siapa yang berjalan pada siang hari, dia tidak akan terantuk karena ada apa? Ada terang. Kalau siapa berjalan malam hari, ia pasti terantuk karena terang tidak ada. Nah, ada di balik, iko pergi adik. Lalu adik Tuhan Yesus bilang, Lazarus saudara kita sedang tertidur. Nah, aku akan pergi ke sana untuk bangunkan dia dari tidurnya. Nah, polos-polos lah ini murid Tuhan Yesus. Kalau dia cuma tidur guru,
pasti dia mau apa? Mau sembuh karena dia cuma tidur. Tapi adik, yang dimaksudkan tertidur oleh Tuhan Yesus apa? Sudah mati. Makanya Tuhan Yesus bilang, dia sudah mati. Terus bilang, tetapi syukurlah aku tidak di sana supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, sehingga adik Thomas yang disebut Didimus berkata, marilah kita pergi untuk mati bersama-sama. Nah adik, pada waktu Tuhan Yesus sampai di Betania, so 4 hari ini Lazarus so dikuburkan adik-adik toh, sehingga Tuhan Yesus lihat, aduh banyak sekali orang Yahudi ada datang Pak Maria dan Marta, kong hibur Pak Maria dan Marta. Ini Marta dapat tahu Tuhan Yesus datang, dia langsung apa? Menjumpai Tuhan Yesus, dia langsung apa? Tersyukur ada di Tuhan. Kalau saja Tuhan ada di sini, pasti tapi saudara kasihnya tidak mati. Nah, lalu Maria bilang, aku tahu bahwa Allah akan memberikan apa yang engkau minta. Lalu Tuhan Yesus bilang begini adik, saudaramu akan bangkit. Iya Tuhan, kita tahu saudaraku akan bangkit, tetapi nanti bangkit pada akhir zaman. Jadi ini Maria tahu nanti mau bangkit pada apa? Akhir zaman. Lalu adik, Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini, Marta? Marta bilang, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias yang datang ke dalam dunia. Adik, setelah Marta bilang begitu, adik, dia ikut apa? Babale. Dia babisi Pak Maria. Maria, Tuhan Yesus ada datang. Maria ada beda apa dengar Tuhan Yesus datang. Dia langsung keluar. Dia langsung pergi ke Tuhan Yesus di tempat Marta menemuinya. Dan ada ini orang-orang beda palia. Maria keluar, dorang mau ikut ada karena dorang tahu ini Maria mau meratap di mana? Di kubur. Nah, ada pada waktu Maria keluar ada dia dapat lipat Tuhan Yesus, dia langsung tersungkur ada di bilang, Tuhan, Papa bilang kok ada di sini, pasti ya saudaraku tidak akan mati. Nah, sama dengan Marta ada bilang, Maria pun bilang begitu ada toh ini Maria bilang begitu, masih gula hati Tuhan Yesus, itu masih gula itu sama dengan apa? Penuh kesedihan toh, murung atau apa, merasa sedih. Nah, masih gula hati Tuhan Yesus ada mendengar Maria bilang begitu. Nah, ada pada waktu Tuhan Yesus hati masih gula dan terharu oleh karena ucapan dari Maria ada Tuhan Yesus langsung tanya, di manakah engkau baringkan dia? Nah, tuh orang-orang langsung jawab, mari Tuhan, marilah dan lihatlah. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan manusia. Saat itulah dia apa? Menangis. Saat itu Tuhan Yesus menangis. Kok orang-orang bilang begini, aduh betapa kasihnya pada orang itu. Bukan main, berarti Tuhan Yesus sayang sekali Kang. Pak Lazarus, dia udah menangis. Nah, tetapi itu beberapa orang di antaranya bilang, iya, dia yang memiliki mata orang buta, masaknya nak sanggup so dia mau bertindak supaya orang itu nak mati. Nah, di sisi lain ini orang-orang ini apa sama dengan mencoba Tuhan Yesus toh, masa dia tukang sembuhkan orang lain pun dia apa bertindak pada saudara Lazarus. Nah, adik-adik, waktu dengar orang bilang begitu, maka masih gula kembali hati Tuhan adik-adik. Dia rasa murung, dia rasa terharu, dia rasa sedih, maka dia pergi ke kubur itu. Nah, orang-orang pada waktu itu mau kubur orang di mana? Di gua yang ditutup dengan batu. Lalu Tuhan Yesus bilang begini adik, angkat batu itu. Tapi adik, waktu Tuhan Yesus bertindak, Marta bilang, Tuhan, dia 4 hari ada kubur, pasti bau. Tapi Tuhan berkata apa adik? Bukankah sudah kukatakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah adik, tuh orang-orang itu langsung apa? Angkat tuh batu adik. Lalu Tuhan Yesus menghadap ke atas, dia bilang, Bapa, aku mengucap syukur karena engkau mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau mendengarkan aku oleh karena orang-orang yang mengelilingi aku supaya orang dengar bahwa
Engkau yang mengutus aku. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus berkata begitu adik-adik, berserulah dia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Nah adik-adik, tiba-tiba itu Lazarus adik-adik yang so mati 4 hari lalu adik-adik, tiba-tiba apa? Keluar. Nah dia sama nenek mumi adik-adik bilang, dek, dek, dek. Masih apa? Terikat dengan apa? Kain kafan. Dan DP muka masih tertutup dengan kain peluh, tapi dia berjalan adik-adik, dia keluar. Dad, dad, dad. Sama nenek mumi. Nah, sama orang yang, aduh, dia keluar. Ini orang-orang heran karena ini Lazarus bangkit adik-adik. Tuh, lalu adik-adik Tuhan Yesus bilang, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Nah, adik-adikku ini berkati Tuhan, isi itu banyak sekali orang-orang Yahudi tuh yang melawat Maria dan Marta tuh adik-adik. Orang jadi apa? Jadi percaya. Orang dah saksikan tuh, aduh, orang dah menyaksikan itu Tuhan Yesus ada apa? Bangkitkan Lazarus tuh. Jadi adik, orang semakin percaya. Tetapi adik-adik ada juga yang apa? Yang sakit hati, aduh, so banyak dari Tuhan Yesus pengikut. Jadi dia apa? Berunding untuk apa? Membunuh Pak Tuhan Yesus. Karena apa? Orang-orang saat itu ada di orang-orang Yahudi yang datang pada saat itu semakin percaya ketika mereka menyaksikan Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, judul Bina Anak pelajaran 17, Yesus berkuasa atas kebangkitan. Jadi adik, orang belajar dari cerita ini tuh, Tuhan itu sangat berkuasa atas kebangkitan tuh. Jadi pelajaran yang orang boleh ambil dari cerita Lazarus dibangkitkan. Jadi ya satu. Nah, kalau orang lihat tadi Tuhan Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau kamu percaya, kamu akan melihat apa? Kemuliaan Allah tuh. Tuhan Yesus bilang-bilang melalui kata-kata Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan Yesus bilang-bilang, berarti orang mesti percaya. Karena firman yang Tuhan Yesus sampaikan itu apa? Akan digenapi. Dan itu memang benar-benar terjadi. Tuhan suka saya ingat, Tuhan suka saya bilang-bilang. Tetapi seringkali Tuhan apa? Lupa. Tuh, Tuhan Yesus bilang, akulah kebangkitan. Berarti memang Tuhan Yesus berkuasa atas apa? Kebangkitan. Dan kedua ada di orang lihat, berarti memang Tuhan Yesus mau menolong kita. Tuhan Yesus benar-benar mengasihi orang. Tuh, mengasihi apa? Lazarus, Marta dan Maria. Buktinya apa tadi? Dia hati masih gula. Tuh, dia apa? Penuh kesedihan tuh waktu dengar Maria dia bilang, Tuhan kau ada di sini pasti, tapi saudara kasihan Tuhan yang mati. Termasih gula hati Tuhan Yesus tuh, dia menangis tuh, dia menangis. Berarti ada di kalau orang mengeluh pasti Tuhan apa? Dengar, asalkan dengan hati yang betul-betul tuh sama dengan Maria, termasih gula hati Tuhan tuh, penuh kesedihan, terharu dengan ucapan Maria. Nah, di situ dikatakan menangislah Tuhan Yesus. Berarti ada di Tuhan Yesus peduli dengan orang semua. Tuhan Yesus mau menolong orang semua. Tuhan Yesus sayang pada orang semua. Buktinya Tuhan Yesus mau membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Nah adik-adik, dan pelajaran ketiga adik-adik, orang belajar berarti waktu Tuhan baik untuk orang. Karena Tuhan menolong kita nyandak terlalu cepat, nyandak terlambat, tetapi apa? Tepat waktu. Tuh buktinya di Alkitab bilang sengaja Tuhan Yesus tahan 2 hari lagi, baru di ayat selanjutnya ya syukurlah kita jadi di situ. Berarti ada di waktu Tuhan, apa yang Tuhan buat baik adanya toh. Iya, kadang-kala Tuhan, ya Tuhan terlambat nih Tuhan, kalau Tuhan ada. Kadang-kali orang bilang begitu, ya Tuhan terlambat, Tuhan turun. Aduh Tuhan bagaimana kita banyak sekali ini masalah-masalah. Kadang-kala orang apa tuh, aduh Tuhan terlambat. Padahal Tuhan Yesus adalah penolong yang sejati. Buktinya Maria dan Marta ini sempat kecewa toh. Tuhan Yesus tidak datang waktu orang apa? Duran dua saudara sakit, walaupun so kirim kabar, sehingga duran dua so kecewa terhadap Tuhan. Nah, Tuhan juga begitu, jangan kecewa karena ada maksud Tuhan. Walaupun Tuhan sengaja, tetapi Tuhan so atur sama itu adik. Buktinya adik, Tuhan Yesus mau menyatakan kemahakuasaannya dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Kalau tadinya
ini Maria dan Marta hanya mengharapkan kesembuhan, namun ada maksud lain dari Tuhan. Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui kebangkitan Lazarus. Tuhan bilang tuh, Tuhan pesan, asalkan engkau percaya, kemuliaan Tuhan akan nampak bagimu. Tuhan menolong kita tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, tetapi tepat waktu. Toh, torang belajar bahwa segala sesuatu yang dirancangkan Tuhan Yesus untuk torang kebaikan. Toh, lagu bilang, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Toh, padahal ini Tuhan Yesus ada apa? Ada tunda 2 hari lagi dia tinggal di mana dia tempat berada. Toh, 2 hari dia bilang, disyukur deh, Lazarus mati, kita nyala di situ. Tuhan Yesus bukan menunda waktu tetapi ada waktu yang terbaik, karena Tuhan bukan cuma menyembuhkan Lazarus, tetapi Tuhan mau membangkitkan Lazarus, dan setelah dia membangkitkan, disitulah kemuliaan Allah dinyatakan. Tuh orang boleh percaya, orang bilang, aduh hebat sekali Tuhan Yesus, masa orang mati Tuhan Yesus boleh bangkitkan. Toh disitulah kemuliaan Allah dinyatakan. Toh ada di torang lihat melalui kebangkitan Lazarus, ada di torang lihat, oh ternyata Tuhan Yesus berkuasa atas kebangkitan. Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita. Apapun yang dia atur ada waktunya. Toh, dan torang mesti ingat pertolongan Tuhan dalam hidup torang tepat waktu. Di mana ia sudah berfirman, maka torang yakin percaya Tuhan Yesus akan menggenapi. Di mana ada mujizat, di situ kemuliaan Allah dinyatakan. Untuk itu ada Inci bilang, semua torang serahkan kepada Tuhan. Apapun Tuhan mau bikin pada torang hidup, ada maksud baik Tuhan tuh, ada rencana indah yang Tuhan akan berlakukan. Jadi nyanda ada kata terlambat. Pertolongan Tuhan terlambat di tempat orang, tetapi pertolongan Tuhan ya dan tepat waktu di saat torang memerlukan Tuhan. Makanya jadi pengharapan patorang bahwa Tuhan Yesus siap menolong semua di dalam suka maupun duka, dan rencananya indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati torang semua. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu Bapa yang memberi pelajaran bagi kami, bahwa di mana ada mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan kami percaya Bapa, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih atas firman-Mu, jadikan firman-Mu suluh dan pedoman bagi kehidupan kami, dan kami boleh melakukan firman dalam kehidupan kami, sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan yang diberkati dan dikasihi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa, terima kasih.